Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampuni oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, wa man jalasa ma'as salihin zadahullahu ar-rabbata fi ta'ati wa ijtinabil maharim. Barang siapa yang duduk bersama orang soleh, bergaul dengan orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah padanya, yaitu kecintaan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan satu keuntungan apabila kita duduk bersama orang soleh. Jadi rasa cinta kepada ketaatan akan ditambahkan dalam diri kita oleh Allah, sehingga di saat kita suka duduk dengan orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, kemana saja kita temui orang-orang soleh, maka semangat beribadah akan ada dalam diri kita. Sehingga yang biasanya malas sholat jadi rajin sholat, yang malas ke masjid jadi rajin ke masjid, yang malas taklim jadi rajin taklim, yang malas baca Quran jadi rajin baca Quran, yang malas berzikir jadi rajin berzikir. Dan ini semuanya efek daripada bergaul, berteman, dan banyak duduk dengan orang-orang soleh. Nah, maka di sini pentingnya kita mencari teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena teman ini punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi teman punya pengaruh yang sangat luar biasa. Makanya dengan siapa kita berteman, maka nanti itulah kita jadinya. Kalau memang kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita akan jadi orang baik. Tapi di saat kita berteman dengan orang-orang buruk, maka ada harapan kita pun akan menjadi buruk. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung bagaimana temannya. Teman punya pengaruh. Misalnya kita orang baik, tapi kita berteman dengan orang-orang buruk, suatu saat kita ikut buruk. Lalu misalnya kita orang buruk, tapi kita berteman dengan orang-orang baik, maka suatu saat kita jadi baik. Maka disinilah pentingnya kita mencari teman yang soleh, teman yang baik. Sehingga apa? Sehingga dengan kita berteman dengan orang-orang soleh, maka akan ditambahkan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada larangan Allah. Karena yang namanya melaksanakan ketaatan, Pak, itu suasana punya pengaruh.
Suatu contoh gini aja, besarnya pengaruh itu. Biasanya kalau hari biasa itu masjid sepi, Pak. Tapi giliran awal daripada bulan Ramadan penuh tuh masjid. Bahkan kadang-kadang gak muat tuh. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan pada saat itu. Karena memang di mana-mana kalau sudah awal daripada bulan Ramadan ini semuanya pada semangat untuk beribadah. Semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Atau bahkan kadang-kadang ada juga kasus sholat isya-nya sendirian di rumah, sholat tarawihnya berjamaah. Coba bayangkan, saking pengaruh besarnya itu tarawih. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Nah makanya pengaruh yang semacam itu boleh juga disebut dengan musiman. Ya, ibadah musiman. Yang namanya musiman itu nggak lama. Misalnya musim rambutan, nggak lama, Pak. Musim duku, nggak lama tuh. Artinya apa? Artinya yang namanya musim itu bertahannya nggak lama. Makanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ibadah kita pun juga musiman. Kenapa? Karena kalau ibadah kita musiman, kita semangat ibadah di saat teman-teman banyak beribadah. Atau bahkan mungkin di awal bulan Ramadan, atau mungkin waktu Idul Fitri, Idul Adha, semangat kita beribadah. Kenapa? Karena musim. Nah, yang diharapkan dalam kehidupan kita ini, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang istiqomah. Memang sudah menjadi sifat. Nah, untuk menanamkan agar supaya sifat kecintaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wujud dalam kehidupan kita, maka di antaranya kita perbanyak duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang ahli ibadah, duduk bersama orang-orang baik. Kenapa? Karena nanti sifat-sifat mereka ini akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan keuntungan lagi kalau kita banyak duduk dengan orang-orang soleh ini, yaitu kita akan ada kecintaan untuk menjauhi daripada perkara yang haram. Jadi kecintaan menjauhi perkara yang haram. Bukan kecintaan melakukan yang haram, bukan. Tapi kecintaan menjauhi perkara yang haram. Kenapa? Karena yang namanya perkara yang haram ini bagaimanapun caranya kita berusaha untuk menjauhinya. Nah, di antaranya kita bisa menjauhi perkara yang haram ini, yaitu kita banyak duduk bersama orang-orang soleh. Ya termasuk orang soleh ini ya orang-orang ahli masjid, orang-orang soleh. Ya kan? Kenapa? Karena masjid itu punya pengaruh sangat luar biasa itu. Orang yang mau masuk masjid itu orang soleh, Pak. Walaupun dia orang belum soleh, tapi berusaha untuk menjadi orang soleh. Itu orang yang mau masuk masjid. Kenapa? Karena masuk masjid itu berat. Masuk masjid itu nggak mudah. Jadi orang-orang yang bisa masuk masjid itu memang orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kebaikan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama masuk masjid, terus dia beribadah di masjid. Kenapa? Karena ada juga orang masuk masjid nggak ibadah, Pak. Ada. Dia masuk masjid tapi nggak beribadah. Contohnya apa? Contohnya orang kerja di masjid. Ini masuk masjid pun nggak ibadah. Sehingga banyak kasus di mana-mana dia kerja di masjid, di saat adzan berkumandang dia keluar daripada masjid, alasannya yang ngopi, yang macam-macam. Lah setelah selesai dilaksanakan sholat berjamaah baru masuk kembali ke masjid meneruskan daripada kerjaannya. Ini ada juga yang semacam ini. Nah makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita diberikan kekuatan oleh Allah masuk masjid,
kemudian kita diberikan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada ibadah di masjid. Ya. Karena masjid ini merupakan rumah Allah, rumah rahmat Allah. Sehingga di saat kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus dekat dengan masjid. Tapi di saat kita jauh dengan masjid, berarti sama halnya kita menginginkan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi, agar supaya di dalam kehidupan kita ditanam kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah, menjauhi perkara yang haram, maka kita berusaha banyak duduk dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang soleh, karena disitulah akan Allah tanam dalam hati kita kecintaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita berteman dengan orang-orang soleh, Pak, bawaannya adem. Dan kita berteman dengan orang-orang soleh itu gak banyak khawatir. Kenapa? Karena yang namanya orang-orang soleh itu di dalam berteman itu saling menjaga dan melindungi. Misalnya dompet temannya jatuh, maka dijagain, Pak. Itu orang soleh. Bahkan dicari rumahnya di mana itu orang soleh. Jadi gak khawatir, hati kita tenang. Nah, tapi di saat kita berteman dengan orang-orang salah, bawaannya curiga melulu. Kenapa? Karena jangankan dompet jatuh, di kantong pun kadang-kadang diambil gitu. Nah, ini resikonya berteman dengan orang-orang buruk. Sehingga orang yang berteman dengan orang-orang buruk ini bawaannya curiga melulu. Suatu contoh, misalnya kita punya lingkungan. Kalau lingkungan kita orang-orang soleh, orang-orang majelis taklim, orang-orang masjid, orang-orang yang ahli zikir, maka tenang saja, Pak. Walaupun misalnya harta kita banyak, malam kok pintu lupa nggak ditutup, kita bangun tenang aja kita. Kenapa? Lingkungan kita orang-orang soleh. Karena kalau sudah berlingkungan dengan orang-orang soleh, saling menjaga dan saling melindungi. Nah, tapi kalau lingkungan kita orang-orang buruk, orang-orang jahat, kita lupa kunci pintu, ditutup tapi nggak dikunci, bangun malam-malam, wah udah kaget kita. Kenapa? Bawaannya curiga melulu. Nah, disinilah pentingnya kita berteman dengan orang-orang soleh. Wa man jalasa al ulama zadahu ilma wal wara'. Dan barang siapa yang duduk bersama ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendambakan ilmu dan juga sifat wara'. Ini keuntungan duduk bersama ulama. Jadi ulama ini jamak daripada alim. Jadi orang-orang yang paham ilmu agama. Ini orang alim. Ya, termasuk para ustadz, para kiai. Jamaknya adalah ulama. Nah, makanya orang yang banyak duduk dengan ulama, Allah akan tambah ilmunya. Dan juga Allah tambah sifat wara'. Kenapa? Karena yang namanya ulama ini adalah orang-orang berilmu. Dan pembicaraan daripada ulama ini yaitu mengandung daripada ilmu hikmah, mengandung daripada ilmu manfaat. Sehingga di saat kita bareng dengan ulama, yang namanya ulama, Pak, itu nggak adalah yang bicara macam-macam, yang bicara yang sekiranya arahnya kepada keburukan. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama ini adalah pewaris Nabi. Nabi mengajarkan daripada kebaikan. Makanya di saat kita banyak duduk dengan ulama, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu kepada kita. Ya, termasuk duduk majelis taklim. Allah nambah ilmu. Allah tambahkan ilmu kepada kita dengan kita banyak duduk majelis taklim. Dan sehingga
Apa yang belum kita tahu, kita jadi tahu. Dan bahkan dengan duduk majelis taklim itu termasuk menyirami daripada rohani kita. Jadi rohani kita nggak gersang. Orang yang biasa duduk majelis taklim, kenapa? Selalu tersiramin, selalu tercerahkan. Kayak tanaman saja, Pak. Tanaman ini kalau sering disiramin subur. Tapi kalau tanaman ini nggak pernah disiramin, maka lama-lama gersang. Bahkan bisa mati itu tanaman. Disinilah perlunya perbanyak duduk dengan para ulama. Dan di samping Allah tambah daripada ilmu, kalau kita duduk dengan ulama ini, maka akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat wara'. Sifat wara' ini merupakan sifat kehati-hatian. Ini sifat wara'. Sangat berhati-hati dalam segala hal. Dalam urusan rezeki sangat berhati-hati. Bahkan dalam urusan apapun ini akan serba berhati-hati kalau seseorang ini mempunyai daripada yang namanya sifat wara'. Nah, sifat wara' ini akan kita dapatkan kalau kita banyak duduk dengan ulama. Sehingga ulama mengajarkan bagaimana kalau jual beli yang haram diterangkan, jual beli yang halal disampaikan, bahkan perkara yang subhat pun juga disampaikan. Diajak oleh ulama tadi bagaimana untuk menghindari daripada yang subhat. Sangat hati-hati banget. Nah, inilah keuntungan daripada duduk dengan ulama. Nah, yang dimaksud di sini adalah ulama yang memang mengamalkan ilmunya. Ulama yang memang benar-benar bisa kita jadikan patokan, bisa kita jadikan sebagai sandaran. Kenapa? Karena ada juga ulama yang kadang-kadang ilmunya dan perbuatannya itu bertentangan. Ada seperti itu. Artinya apa? Artinya dia ulama cuma nggak ngamalin ilmunya. Bahkan dia provokasi orang kemana-mana. Yang orang sebelumnya rukun bisa jadi pecah hati semuanya. Yang biasanya orang bersatu bisa saling benci gara-gara provokasi daripada ulama. Nah, kalau ada ulama yang semacam itu gak usah kita ikutin kelakuannya. Ilmunya bisa kita ambil yang baik, tapi kelakuannya gak usah kita ikutin. Ya, kalau misalnya ada ulama, Pak, yang tidak mengamalkan ilmunya atau bahkan terjebak menjadi ulama yang ulama yang buruk, lalu bagaimana sifat kita? Sifat kita kepada ulama yang buruk, ulama yang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, amalannya dan ilmunya bertentangan, maka kita tidak boleh menghina. Kenapa? Karena bagaimanapun ulama tadi sudah mujahadah atas ilmu. Nah, kalau ada ulama yang semacam itu, maka anggap saja Al-Quran salah cetak, Pak. Kalau Al-Quran salah cetak, dibaca jangan. Ditaruh sembarangan juga jangan tuh. Ini Quran salah cetak. Lalu bagaimana? Kita taruh di tempat yang aman. Kita taruh di tempat lemari yang bagus, gak apa-apa. Kita hormati Al-Quran itu. Nah, cuman jangan dibaca. Kenapa? Karena salah cetak gitu loh. Nah, kalau Quran salah cetak kita baca, maka kita pun ikut salah. Ya. Ada Al-Quran salah cetak, kita baca, maka kita salah. Yang seharusnya la ja'iluna, tiba-tiba salah cetak la jahiluna. Gak usah kita baca. Kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran salah cetak, maka kita akan salah. Nah, itulah ibaratnya kalau seandainya ada ulama yang buruk, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, tetap kita harus hormatin dan gak usah kita mencaci mereka, tapi gak usah kita ikutin. Kenapa? Karena kalau tahu salah kita ikutin, maka kita pun juga akan terjebur di dalam kesalahan. Apalagi zaman sekarang, Pak,
Zaman sekarang ini zaman fitnah. Dengan adanya media sosial ini, Masya Allah luar biasa. Kalau kita hidup Pak 50 tahun yang lalu, itu lebih aman hidup kita. Kenapa? Karena pada saat itu media belum ada yang macam-macam. TV saja Pak, satu kampung cuma satu. WA masih belum ada tuh. Sehingga kita berita yang macam-macam itu jarang kita dengar. Itu lebih aman itu. Nah, tapi kalau zaman sekarang, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, atau bahkan berita itu A, tapi ternyata datangnya pada kita Z. Coba bayangkan. Apalagi zaman sekarang kan memang banyak tukang goreng gitu. Ada berita sedikit digoreng, berita sedikit goreng, bahkan kadang-kadang gorengnya sampai gosong nih. Nah, makanya sepuluhnya kita berhati-hati, ya. Kita berhati-hati, walaupun dia ulama, kalau sekiranya mengajak kita kepada keburukan, kita nggak usah ikut. Kita anggap saja itu Quran salah cetak. Misalnya untuk membenci orang, memfitnah orang, udah kita nggak usah ikut itu. Kita ikutin yang memang benar-benar ulama yang mempunyai sifat waro. Ulama yang memang benar-benar mengamalkan ilmunya, ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itulah yang harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita bisa menyontoh Nabi kalau kita nyontoh amalan ulama yang mengamalkan ilmunya. Contoh sederhana gini Pak. Misalnya ada ulama minum tangan kiri, gak usah kita ikutin. Kenapa? Karena yang benar contoh Nabi tangan kanan. Walaupun ulama tadi ilmunya tinggi sekalipun, tapi kalau minumnya tangan kiri, ya gak usah kita ikutin. Kita ikutin siapa? Kita ikutin ulama yang minumnya tangan kanan, yang menggunakan adab-adab. Itulah kita ikutin. Suatu contoh lagi, misalnya ada ulama kencingnya berdiri, gak usah kita ikutin. Kenapa? Karena contoh Nabi itu kencing dengan duduk pakai adab. Ada ulama kencing berdiri, ya gak usah kita ikutin. Kalau dia mengajarkan ilmu, kita terima ilmunya. Yang baik kita terima. Sedangkan kalau sekiranya yang tidak sesuai, maka gak usah kita hina, cuman gak usah juga kita ikutin. Jadi memang zaman sekarang seperti itu Pak, ya. Jadi kita cari ulama yang lurus itu agak susah juga, ya kan? Apalagi zaman sekarang itu Pak, Masya Allah itu kan, yang namanya fitnah, apalagi fitnah duit itu luar biasa itu Pak. Itu fitnah duit, sehingga gara-gara duit ini, Masya Allah, hukum haram dibuat remang-remang tuh. Itu gara-gara duit. Makanya kita cari ulama-ulama yang memang ulama ini diantaranya sifatnya adalah tidak terkesan dengan tawaran, gak takut dengan ancaman. Inilah ulama yang hebat. Gak terkesan dengan tawaran. Ditawarin apapun gak terkesan dia. Diancam mau dibunuh gak takut juga. Inilah ulama yang hebat seperti itu, yang harus kita jadikan sebagai tuntunan, yang kita jadikan sebagai imam. Kenapa? Karena ulama yang semacam itu ciri-ciri daripada ulama yang pewaris para nabi. Kenapa? Karena ada juga ulama yang gara-gara uang udah melintir Pak, ada itu Pak. Apalagi zaman sekarang. Nah, kita berusaha terhindar daripada ulama-ulama yang demikian. Kita cari ulama-ulama yang memang bisa memberikan contoh dalam kehidupan kita. Ya. Disinilah kita pentingnya sering duduk dengan ulama. Karena ulama yang lurus Pak itu ditakutin. Ulama itu ibarat singa. Itu ulama tuh. Jadi kalau misalnya Pak, di Jakarta ini ada satu singa yang lepas, satu saja, maka seluruh Jakarta ketakutan.
Bahkan gak akan ada berani keluar rumah. Apalagi sudah diumumkan saudara-saudara bahwasanya di Jakarta ada singa dari Ragunan lepas satu ngamuk gitu kan. Gak ada yang berani. Lah kenapa? Kalau singa yang lepas itu banyak orang takut? Karena singa yang lepas Pak, yang liar itu cari makan sendiri misalnya. Makanya ditakutin. Tapi kalau singa ini sudah dipelihara seperti Ragunan, jatah makannya penuh, biasanya singa yang semacam ini itu sudah nggak ada yang takut. Bahkan sama anak kecil buat mainan tuh. Coba dah di Ragunan. Singa yang sangar itu, singa yang buas itu, sama anak kecil buat mainan Pak. Kenapa? Karena sudah nggak sangar lagi, sudah nggak galak lagi. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena singa tadi sudah diberi makan. Tapi kalau singa tadi lepas cari makan sendiri, maka singa yang semacam itu tidak takut kepada siapapun, nggak kenal dengan kompromi. Nah itulah ibaratnya ulama, ibaratnya singa. Kalau ulama ini nggak terikat dengan apapun, tidak dikendalikan oleh apapun, maka ulama yang semacam inilah yang dia mengatakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang tidak terkesan dengan tawaran dan juga tidak terkesan dengan ancaman. Mudah-mudahan kita diberikan ulama-ulama yang memang demikian, yang punya sifat-sifat seperti itu. Karena ulama-ulama yang seperti itulah yang akan kita jadikan panutan tuntunan dari dunia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.